البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Duduk mobil, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan dari hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian apa? Orang tersebut yang beliau adalah Jibril alaihissalam qala fa akhbirni anil iman, maka kabarkan kepadaku tentang keimanan. Iman secara makna bahasa adalah apa? Al-iqrar ma'at tasdiq. Pengakuan disertai dengan pembenaran. Bukan seperti iblis. Iblis membenarkan tetapi dia sendiri tidak mengakui. Jelas dia membenarkan Allah Ta'ala, tapi dia tidak mau mengakui Allah sebagai apa yang pantas untuk diibadahi satu-satunya. Demikian pula siapa? Fir'aun. Demikian pula siapa? Abu Thalib. Mereka jelas mereka itu membenarkan, walaupun minimal dalam hatinya mereka membenarkan, tetapi mereka tidak mau iqrar, mengakui. Inilah yang namanya iman, yaitu apa? Al-iqrar ma'at tasdiq secara bahasa. Kemudian apa itu iman? Rasulullah SAW menjelaskan rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, para rasulnya, yaumil akhir, wa tu'mina, dan engkau beriman kepada ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Beriman kepada Allah sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, dia mencakup 4 perkara. Beriman kepada apa? Wujudullah. Kemudian yang kedua adalah apa? Rububiyah Allah. Yang ketiga adalah al-uluhiyah, yang keempat asma wa sifat. Kemudian beriman kepada malaikat, yaitu kita beriman bahwasanya mereka memang apa? Makhluk yang maksum, dan kita beriman kepada nama-nama yang disebutkan dari nama-nama mereka. Dan kita beriman tentang apa? Tentang tugas-tugas mereka dan sifat-sifat mereka. Itu adalah beriman kepada malaikat. Malaikat dari apa? Dari al-alukah, ma'lakun, artinya adalah rusul, yaitu utusan. Memang mereka adalah utusan. Mungkin diutus kepada malaikat yang lain, atau mungkin diutus kepada manusia. Kemudian wa kutubih, beriman kepada kitab-kitab. Kitabun wazan fi'al bimakna maf'ul, maknanya maktub. Kenapa kitab dikatakan kitab? Karena terkumpul di dalamnya ada apa? Ada pasal-pasal, ada bab dan lain-lain. Ada huruf-huruf dan sebagainya. Kitab maknanya maktub. Maktub artinya adalah majmu', terkumpul. Baik, dan beriman kepada Alkitab ini mencakup apa itu? Beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut datang dari sisi Allah, membawa petunjuk dan kebenaran, dan juga beriman kepada nama-nama kitab tersebut. Adapun itu secara global, adapun secara terperinci yaitu apa? Kita beriman kepada kitab yang diturunkan untuk umat ini, yaitu Al-Qur'an, dan kita melaksanakan kandungannya, perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, kemudian apa? Beritanya diimani, dan dia dijadikan sebagai pedoman. Kemudian beriman kepada Rasul. Rasul jamak dari apa? Rasul artinya adalah mab'us, yang diutus. Dan kandungannya adalah apa? Yaitu kita beriman bahwasanya mereka memang datang dari sisi Allah, bukan membawa ajaran dari akal sendiri, tetapi wahyu dari Allah. Dan kita membenarkan nama-nama yang disebutkan, dan kita membenarkan apalagi tugas-tugas mereka. Dan kita apa? Menghormati mereka dan meyakini mereka itu maksum. Tidak seperti yang berita-berita Israiliyat yang intinya adalah menghina para nabi, menjelek-jelekan para nabi. Tapi itu justru yang dipakai oleh sebagian ahli tafsir untuk menghiasi tafsirnya. Na'udzubillah. Ngapain mengambil berita dari orang Yahud sementara apa? Mereka adalah pembunuh para rasul. Maka mereka tidak malu untuk apa? Menghina para rasul dan membuat berita dusta. Baik, itu secara umum. Adapun secara khususnya adalah kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan, beritanya diimani, dan apa? Sunnahnya dijadikan sebagai teladan. Kemudian wal yaumil akhir, kita beriman kepada apa? Kepada seluruh kejadian yang terjadi setelah kematian kita. Al-akhir, kenapa? Karena memang hari itu walaupun dia luar biasa panjang, walaupun seharinya adalah 1000 tahun atau seharinya adalah 50.000 tahun,
maka memang dia itu tidak ada hari setelah dia. Seakan-akan dia adalah satu hari saja. Satu jenis hari istilahnya. Tayyib. Berarti terkandung di dalamnya adalah apa? Beriman kepada kejadian di alam kubur, kemudian beriman kepada ditiupkannya trompet yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian beriman kepada apa? Kepada al-hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia, beriman kepada adanya telaga, beriman kepada adanya apa lagi? Al-hisab, kemudian beriman kepada ardul a'mal, ditampilkannya amalan-amalan, dan beriman kepada apa? Al-mizan, penimbangan amalan. Beriman kepada apa lagi? Yaitu nasrud dawawin, ditebarkannya catatan-catatan amal. Kemudian beriman kepada apa lagi? Kepada yaitu mururun nas ala sirat, orang-orang melewati di atas sirat yang di bawahnya adalah jahanam itu. Kemudian apa? Kemudian beriman kepada kejadian setelah itu, yaitu mereka dihentikan di atas sebuah kontoroh, yaitu sebuah jembatan kecil antara surga dan neraka. Yang di atas itulah nanti apa? Terjadi kisos antar kaum mukminin. Adapun orang kafir sudah lewat tadi. Sudah lewat dalam artian sudah lewat pembahasannya, bukan lagi orang kafir lagi. Ini hanya antara mukminin yang di atas kontoroh tersebut. Nah, setelah mereka dibersihkan, baru kemudian mereka sampai ke depan pintu surga. Mereka mencuci wajah mereka dan sebagainya itu. Kemudian masalah apa? Masalah diketuknya pintu surga oleh Rasulullah SAW, baru kemudian masuk di situ. Dan kejadian-kejadian yang lain terkait dengan disembelihnya apa itu? Al-maut. Itu adalah sedikit gambaran tentang beriman kepada yaumul akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadar. Diulang lagi oleh Rasulullah lafaz tu'min. Kenapa? Karena memang ada isyarat bahwasanya masalah beriman kepada qadar ini nanti ada sekelompok orang dan banyak yang mengingkari adanya takdir, yaitu orang Qadariyah Mu'tazilah. Makanya Rasulullah menyebutkan wa tu'mina, diulang lagi bahwasanya beriman kepada qadar ini benar-benar bagian dari rukun iman. Walaupun sebagian dari orang Mu'tazilah itu beralaskan apa? Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ataupun dalam surat An-Nisa, keimanan itu hanya disebutkan 5. Sementara Al-Qadar disebutkan di dalam ayat yang lain. Kita katakan walaupun dia terpisah, tetapi Rasulullah sebagai penjelas di dalam penjelasan Al-Quran, beliau menyebutkan ini juga bagian dari rukun iman. Kemudian dikatakan apa? Khairihi wa syarrih, ini maksudnya adalah apa? Al-maqdur, yang ditetapkan oleh Allah, objeknya memang bisa berupa boleh jadi berupa kebaikan, boleh jadi berupa kejelekan. Seperti apa? Seperti masalah setan, jelas setan itu jelek. Juga iblis itu jelek. Taun juga jelek. Adapun dari sisi fi'ilnya Allah, semuanya adalah baik dan semuanya mengandung hikmah yang besar. Ada hikmah yang besar di balik apa? Penciptaan iblis, untuk diuji manusia itu. Siapa yang setia kepada Allah dan siapa yang ternyata gagal di dalam ujian. Dan seandainya bukan karena Allah Ta'ala menciptakan iblis, tidak ada yang namanya apa? Peperangan di alam semesta ini antara ahlul haq dan ahlul batil. Tidak ada orang yang terangkat derajatnya sebagai syuhada. Tapi dengan sebab adanya para musuh-musuh inilah muncul yang namanya syuhada, muncul yang namanya siddiqun. Ketika diuji, terbukti dia adalah orang yang jujur. Seandainya nggak ada ujian, tidak nampak yang namanya apa? Kemurnian emas dengan apa? Sesuatu yang bukan emas, mungkin berupa kuningan atau tembaga dan sebagainya. Maka ada hikmah yang besar di balik penciptaan iblis, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Syifaul Alil. Maka al-qadar dari sisi perbuatan Allah dan sifat Allah semuanya baik. Adapun kalau dari sisi objeknya memang ya bisa jadi, boleh jadi jelek, boleh jadi bagus. Yaitu apa? Kenikmatan itu bagus. Sementara apa? Misalkan sakit itu adalah jelek, itu objeknya. Qal sadaqta. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala di dalam Jami'il Ulumi wal Hikam, bahwasanya untuk masalah Islam Rasulullah menyebutkan amalan zahir. Adapun untuk masalah iman Rasulullah menyebutkan amalan hati. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan hati memang lebih tinggi daripada amalan zahir. Jelas Islam itu iman itu lebih tinggi daripada Islam. Walaupun apa itu tidak mungkin hati itu jadi baik kecuali kalau zahirnya juga apa? Juga baik. Adapun kalau zahirnya jelek, maka ini menunjukkan hatinya itu sebenarnya adalah jelek. Tayyib. Kemudian
Beliau mengatakan shadaqta. Kemudian qal fa akhbirni 'anil ihsan, kabarilah aku tentang ihsan. Dan ini derajat yang paling tinggi secara jenisnya. Anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini adalah ibadatul muhibbin sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di kitab beliau apa itu? Syarah Ushulis Salasah. Ibadah orang yang cinta seakan-akan dia melihat Allah di dalam kamarnya, seakan-akan dia melihat Allah ketika di jalan raya, seakan-akan dia melihat Allah ketika di pasar demikian, ketika di kebun demikian. Itu ibadah orang yang cinta. Di mana-mana seakan-akan terbayang terus. Itulah yang tertinggi. Yang kedua, fa illam takum tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat dia, sesungguhnya dia melihat engkau. Ini ibadatul khaifin. Ibadah orang yang takut, selalu merasa dilihat oleh Allah Ta'ala. Ini juga derajat yang tertinggi, hanya saja al-mahabbah lebih tinggi daripada al-khauf. Derajat yang dalam masalah ihsan ini. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.